kawan-kawan Stevener, saya sudah pengumuman saya akan datang ke sahabat saya yang membuat sekolah, membangun sekolah dari mulai TK sampai SMP saat ini berbasis Steven. Jadi kita akan tanya-tanya beliau bagaimana sih dari mulai filosofinya, bangunannya, secara teknis Steven itu bisa diterapkan di sekolahnya. Oke, kita lihat ya. Kita pengen cerita tentang sekolahnya nih, ya, dari mulai nama, filosofi namanya, dari penggunaannya, dari mulai dibangunnya di mana ya. Dan nanti juga Bunda Ayah boleh menambahkan. Ya, terima kasih ya Nazar. Pak, senang nih saya dikunjungi sahabat Steven Wonder. Jadi terkait dengan nama Hagia Sophia ini. Jadi awalnya tahun 2005 kira-kira 2005. Kita mulai dirikan Hagia Sophia Islamic School. Dulu mulai dari TK. Nah, saat itu banyak kawan-kawan yang kok TK-nya Hagia Sophia. Biasanya TK Islam kan Al Hidayah, Al gitu kan Hagia Sophia. Ini punya Sophia Lacuba atau apa? Nah, jadi ada filosofinya. Jadi Hagia Sophia itu cinta kebijaksanaan. Mantap ternyata ya. Gitu. Turki. Dan sekarang baru dibebaskan jadi masjid itu ya. Iya, ada lagi trending topik gitu ya. Jadi Hagia Sophia itu jadi ikon masuknya cahaya Islam ke benua Eropa. Jadi kita ingin Hagia Sophia Islamic School menjadi ikon cahaya ilmu, peradaban gitu bagi negeri ini ya, mulai dari hal yang paling sederhana, paling kecil, dari keluarga. Maka kita mulai dari TK, taman kanak-kanak gitu. Karena ini golden age yang perlu ditata, dikelola, dimanage sehingga anak-anak ini punya bekal, punya mindset yang lebih baik. Kira-kira gitu ya, Abi Nazar. Siap. Betul. Oke, 2005 TK, lalu SD mulai. Nah, 2005 udah ke TK, terus tumbuh dari beberapa TK gitu kan. Nah, SD kemudian kita dirikan atas permintaan para stakeholders, jadi orang tua terutama, bagaimana yang pasca TK ini bisa masuk ke SD. Kenapa? Mereka sudah merasakan bagaimana metode pembelajaran di TK ini cukup sesuai dengan anaknya. Mereka bisa membanding antara yang masuk dengan ke TK Hagia Sophia dengan yang bukan Hagia Sophia gitu. Oke, saat berdiri 2005 kan Steven belum ada ya? Belum ada. Steven itu. 2011 baru mulai trending. Dan pertama Hagia Sophia menggunakan Steven sebagai bagian dari pengembangan SDM. Kapan dan kayak gimana motivasi awalnya tuh, Kang Masuki? Ya, jadi awalnya saya dan istri itu ngadain event. Kami sebagai promotor event itu, ya, kita punya jatah booth. Kita kemudian ajak teman bundanya yang katanya promotor Steven. Jadi silahkan buka gitu kan booth di tempat event itu di Citra Raya, di pusatnya Citra Raya itu orang banyak. Nah, temen ini kemudian datang dari Ciputat, gitu, buka booth di situ Steven gitu. Saya belum tahu apa itu Steven gitu ya. Nah, kemudian kita lihat temen ini ada yang Steven satu dari pagi sampai sore. Nah, sampai sore satu, waktu itu harganya 250. Sore saya lihat baru satu, dia pulang ke Ciputat, kasihan banget gitu kan. Akhirnya, Mas, udah ke rumah deh gitu kan. Kita tes semua gitu, kasihan. Jadi biar ada feeling ongkos. itu ya, ternyata feeling ya. Nah, sumbernya kasihan, keputusannya pakai hati. Nah, itu. Ya ke rumah sambil makan gitu ya. Dia makan, tes, semua kita berempat waktu itu. Anak baru 2 kan saya, bundanya 2 anak 4. Jadi oke 1 juta lah bisa pulang gitu ya. Awalnya itu, dan hasil tes saya feeling katanya, feeling extrovert gitu. Istri tinggi, anak-anak sensing introvert. Nah, saya fight juga gitu kan, memberikan argumen bahwa saya kayaknya nggak feeling deh, gitu. Saya kayaknya thinking, kalau extrovert iya, gitu. Karena DSC saya dominance, dan influence gitu. Nah, kita diskusi dengan promotor itu,
Beliau menjawab dengan baik gitu. Saya kemudian merangkai jawaban-jawaban beliau gitu. Walaupun saya nampak menolak, tapi saya merangkai sampai kesimpulan bener juga dia gitu. Karena ada sisi lain yang hidden gitu, yang tersembunyi dari saya, yang dia sebut gitu. Nah, kenapa? Ya saya sekolah di kiri-kirian lah ya. SMA jurusan fisika, satu. Sama dong. Yang satu industrial engineering gitu kan, robotik dan seterusnya gitu kan, mendesain mesin kan teknik banget gitu. Nah, saya kira saya thinking. Udah saya benarkan itu. Malam tuh saya ambil kesimpulan dia bener gitu. Bener gitu. Nah, malam itu juga saya merasa ini pengetahuan, informasi harus disebarkan. Ada mahasiswa harus tahu nih, orang tua perlu tahu nih gitu. Nah, kemudian saya telepon malam itu jam 10-an lah. Bagaimana caranya saya bisa tahu lebih banyak, bagaimana saya bisa jadi ikut workshop dan seterusnya agar saya bisa menyebarkan konsep ini. Ya ternyata pas telusur ini penemunya ya Farid, gurunya istri, gurunya Bunda. Oh, alhamdulillah udah nyambung lah, mulai dari situ. Jadi setelah tahu jadi pemotor dan seterusnya, ya kita pakai dan alhamdulillah terasa banget. Terasa banget. Oke, sekarang saya pengen juga mau dengar dari Bunda Aya Sofia, dari Bunda namanya ya ternyata ya. Nah, sekarang saya mau teknis nih, penerapannya di sekolah gimana sih? Karena Stephen secara umum kan masih konsepnya sih umum ya, belum detail buat diterapkan di sekolah. Gimana yang harus disiapkan apa gitu, guru-gurunya apakah harus paham kayak gimana sebagainya. Mangga Bun. Ya kalau di sekolah sih ya utamanya berarti anak-anak dan semua tim guru-guru kita mesti tes Stephen. Nah kemudian yang menjadi tantangan dan prosesnya harus terus adalah bagaimana memahamkan guru terkait dengan konsep Stephen, kemudian aplikasinya ke orang tua juga sama. Karena sebenarnya pengalaman kami di lapangan ini nanti akan menemukan sendiri manfaat-manfaatnya itu ya. Apalagi misalkan yang di TK, saya tertawa dengan guru-guru ketika sudah tes Stephen. TK kan 2005, Stephen kami pakai 2012. Berarti ada pertanyaan selama 7 tahun yang kita nggak bisa jawab. Yang sederhana begini, kalau di kelas guru-guru kan biasa bikin bintang, bikin reward ya untuk anak-anak di kelas itu. Siapa yang mau suatu ketika kok ada anak-anak yang ya aku mah nggak pengen bintang, aku bisa bikin sendiri, nggak tergerak dengan reward. Iya bener-bener. Diapain ya? Bener. Ketemu Stephen, ternyata anak-anak introvert memang bukan dengan reward tetapi dengan konsekuensi kalau dia tidak melakukan baru tergerak. Oh iya, itu salah satu hal yang kita temui. Belum nanti yang manfaat yang lain. Siap. Umi Stephen Banten ada pertanyaan kan nih? Pertanyaan, kalau pernyataan gimana? Boleh. Gimana kalau kita bikin di Serang? Langsung. Thinking introvert langsung menantang feeling extrovert buat sekolah di Banten. Karena memang Stephener Banten kami setelah diskusi banyak, walaupun hari ini mungkin tidak terungkap, dan melihat bahwa sekolah ini walaupun secara fisik mungkin biasa sederhana, tetapi secara konsep menurut saya keren. Karena nanti boleh minta penjelasan. Misalnya SMP sudah diarahkan ke profesi. Nah, gimana nih Bun ngebangunnya Bun? Bahwa SMP itu temen saya lihat beberapa tadi sudah ada punya bisnis. Gimana tuh Bun? Kalau yang lanjut di Aya Sophia dari SD sebenarnya bukan dari SMP kami mengarahkan ke profesinya. Jadi ternyata. ada jenjangnya nih. Ya, siap gimana coba? Pak Najar. Untuk jenjang TK, tes Stephen itu ya menjadi pengetahuan guru dan orang tua bagaimana menangani anak biar nggak salah asuh. Siap. Kemudian nanti kalau anak lanjut jenjang SD mereka sudah lebih tahu siapa dirinya. Bahkan kalau anak-anak SD itu ketika sudah tahu siapa dirinya bisa tahu siapa temennya, bagaimana memperlakukan temennya. Nah kami punya program, memang anak-anak kita mesti sukses 3 hal. Sukses profesi, sukses bisnis, dan sukses dakwah. Ini kan konsep Stephen banget ya, Stephen membantu banget. Nah kemudian kelas 5 SD itu kami punya program yang namanya coaching profesi ya, kelas 5.
Artinya tidak hanya anaknya saja, tetapi orang tuanya juga kami ajak ngerti lewat program coaching profesi. Bahwa memang anak-anak sebenarnya kan begini, kenapa sekolah kalau di ISOP sekolah itu bangunannya sederhana ya, tapi kami menyadari core kompetensi dari sekolah kan di prosesnya. Sehingga ibaratnya sekolah itu kayak kendaraan saja, kita bisa milih kendaraan mana, tetapi tujuannya mau kemana harus jelas. Nah, tujuan mau kemana itulah profesi. Ini kelas 5 sudah mulai diarahkan, jadi kalau lulus SD Ayah Sophia itu biasanya mereka sudah harus mengajarkan diri, ngumumin dirinya. Saya Raihan Arsyad Firdausi Asgari misalnya, sensing introvert, calon jenderal yang soleh, pakai Fidin, hafid Quran. Kayak deklarasi gitu ya? Sudah deklarasi satu persatu. Yang ini bukan hanya diharapkan bukan hanya lipstick, tetapi memang lewat proses. Siapa si A kok pengen jadi guru, siapa si B pengen jadi dokter anak. Nanti di SMP biasanya baru lebih didetailkan lagi. Oke, kalau pengetahuan tentang Stephen mereka diajari nggak, Bu? Di jenjang untuk anak-anak. Untuk anak-anak diajarin, tadi ada jenjangnya. Kalau TK kan dia tahu aku tipenya apa. TKB itu sudah bisa ngerti. Aku kan anak sensing, bukan anak feeling. SD ya sensing itu seperti apa kelebihannya. Dia sudah tahu juga temennya. Kalau nanti SD kelas tinggi sudah lebih paham lagi keunggulan akunya. Nah, di SMP gimana kalau yang SD-nya bukan dari Ayah Sophia? Gitu ya. Itu kita mulai pembedaannya dari SMP. SMP kita ada ini jadi mapel khusus sendiri nih, mapel leadership sama mapel business entrepreneur. Mapel leadership kelas 7 mereka panduannya buku fokus satu hebat. Oh, bukunya si Kang Mas ya. Iya. Jadi mereka harus nggak galau dulu dengan dirinya. Kan gimana bisa memimpin orang lain kalau belum bisa memimpin dirinya. Untuk bisa memimpin dirinya, dia harus paham siapa aku, apa kehebatan. Mantap, keren. Baik, ada tambahan Kang Mas yang belum disampaikan? Walaupun mungkin tidak akan semua. Nanti bagi teman-teman yang pengen tahu banyak, kita khusus undang Kang Mas ke Banten atau nanti kita akan datang gerudu ke sini ke sekolahnya ya. Barang-barang kita pengen tahu bagaimana Stephen ini bisa bermanfaat dan teraplikasi dengan bagus di sekolah. Ini ngomong-ngomong pun kalau yang pengen dari luar daerah pengen sekolah di sini, jarak kan lumayan nih kalau kayak saya di Serang ya. Itu asramanya gimana tuh? Untuk SMP ya sebenarnya ini karena ada teman-teman tadi ya kayak Pak Najar tadi luar kota tapi pengen gitu. Akhirnya ya untuk SMP kami siapkan asrama walaupun memang kapasitasnya masih terbatas. Nah sebentar lagi mau ada yang cabang Serang. Oh si Amin. Jadi yang Serang tunggu saja karena Umi siap Mi ya. Siap Mi. Bagus ya. Karena ini tadi profesi bisnis dan dakwah itu penting banget. Jadi jangan sampai berislam itu hanya Allahu Akbar, demo, nggak punya profesi, ya akhirnya bunuh orang dan sebagainya, nggak baik. Kita harus punya dakwanya dengan profesi yang kita miliki ya. Tetap punya profesi yang gue banget dan kita punya penghasilan dari sana dan kita bisa berdakwah dari sana. Oke. Ada kalimat terakhir? Iya. Bagi teman-teman para Stepheners yang sudah akrab dengan konsep-konsep Stephen, giliran kita untuk menggalang aksi, bersinergi, ya untuk membangun energi dan berkontribusi di pendidikan anak negeri, gitu ya. Yuk kita bareng-bareng untuk aplikasikan konsep Stephen ini menjadi ikon yang bisa mempermudah ya proses pembelajaran terutama di jenjang sekolah awal TK, SD, SMP. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ayo, terima kasih. Terima kasih Kang Mas, terima kasih Bunda Ayah Sophia. Baik, kita akan wawancara kecil karena saya merasa ini penting banget ilmunya. Jadi kami sambil makan siang setelah survei dengan anak saya yang sensing, yang insya Allah dia siap sekolah di Ayah Sophia SMP dan mengambil karena kita jauh
yang asrama walaupun masih terbatas, dan saya pikir ini penting banget harus disebarkan, dan saya di Banten siap untuk kita berdiskusi bersama bagaimana menerapkan Stephen ini lebih konkret, diajarkan di sekolah, dan sehingga mengeluarkan sumber daya manusia yang jelas profesinya, jelas punya semangat untuk berdakwah, dan jelas juga bisnisnya. Sampai ketemu di pembicaraan tentang Stephen yang lainnya, dan kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.